Selamat berjumpa lagi dengan Mas Guru. Pada malam hari ini kita dalam Bincang Nusantara itu ada narasumber yang konon kabarnya luar biasa. Namun demikian kita nanti akan sapa bersama-sama, kita akan dengarkan narasumber untuk malam hari ini dan kita sapa. Selamat malam, Namo Buddhaya Bapak. Namo Buddhaya, Bapak Saring. Ya, terima kasih. Sehat Bapak ya? Sehat Pak, sehat. Oke, siap. Pemirsa, ternyata laki-laki. Jadi saya panggil Bapak karena laki-laki. Pemirsa, pada malam hari ini kita ingin korek sedikit. Kalau bisa sih banyak. Kan gitu. Mengenai narasumber pada malam hari ini. Kami persilakan untuk Bapak narasumber memperkenalkan diri dulu. Monggo. Namo Buddhaya, Bapak Ya, Namo Saring Buddhaya. dan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Supriyono. Saya memiliki istri dan istri saya juga seorang guru, namanya Endah Sri Wahyuni, mengabdi di daerah saya juga, dan saya juga dikaruniai 2 orang putra, yaitu laki-laki semua. Mungkin sementara itu Pak Saring. Oke, terima kasih. Pak Supriyono, kalau boleh saya tahu, Pak Supriyono itu lahir di mana? Atau tepatnya sekarang ngajarnya di mana? Begitu. Oke. Baik Pak. Saya dilahirkan di Kabupaten Pati Pak, Kecamatan Celuak. Lalu saya sekarang mengabdi di wilayah Indonesia yang paling luar, itu di Provinsi Kalimantan Utara, letaknya di Kabupaten Malinau yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Oke, terima kasih Mas. Pemirsa, setelah kita mengetahui biodata narasumber, kemudian ingin saya tanyakan, pengalaman apa yang bisa diceritakan oleh narasumber pada malam hari ini? Kami persilakan. Oke. Ya, pengalaman saya selama saya berada di Malinau ini tentunya ada kisah yang pilu, tetapi ada kisah yang menyenangkan juga. Ya, oke. Jadi kisah yang pilu tentunya ini terkait dengan pekerjaan di sekolah Pak ya, karena namanya sekolah di pinggiran itu semua serba mengalami keterbatasan. Jadi kalau di sekolah itu tidak heran, anak-anak itu kalau belajar itu ya pindah-pindah seperti kucing mana begitu Pak. Oh gitu ya. Kadang di bawah pohon, ya kadang ketemu di UKS, di mana-mana, di mana ada tempat ya, di situ kami berpindah-pindah sambil mengajar. Ya, itu kisah-kisah yang perlu diperbaiki lagi gitu. Tapi sekarang Pak, bersyukur sekarang pemerintah berganti dengan yang baru, kebijakan baru, perhatian juga bagus. Sekarang kami diberikan tempat yang layak, kami mempunyai cetia untuk belajar agama Buddha Pak. Itu sungguh senang bagi kami ya. Oke, baik. Jadi ada pengalaman tersendiri, pemirsa sekalian. Kemudian kalau boleh saya tahu, ada enggak cerita inspiratif barangkali bisa menginspirasi guru-guru agama Buddha di Nusantara, bahkan para pelajar Buddhis di Nusantara ini? Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Saring. Ya, kalau menurut saya Pak ya, kebanyakan ini orang-orang itu memilih mengabdi. Jadi orang kebanyakan memilih mengabdi. Biasanya orang tidak mau mengabdi di daerah pinggir. Gitu. Tetapi saya memang setelah lulus dari kuliah itu, saya bertekad, saya siap ditempatkan di mana saja. Kebetulan waktu itu, saya ditawari di Jakarta, saya menolak karena saya sudah punya tekad mengabdi di Kalimantan, walaupun saya tidak tahu di Kalimantan sebelah mana. Tapi saya nekat ke Kalimantan. Disitulah saya ketemu dengan Bapak Mariono, akhirnya diarahkan untuk ke Malinau, daerah pinggiran itu Pak, hingga sampai sekarang. Jadi intinya jangan takut untuk mengabdi di daerah gitu, karena apa yang kita dapatkan dari perkuliahan itu, ilmu itu harus kita berikan juga, kita bagikan kepada orang banyak. Semoga itu berguna, bermanfaat bagi orang banyak. Seperti itu Pak. Oh, baik, pemirsa. Ada enggak misalnya perbedaan yang mencolok? Maksud saya ketika kita di desa kita atau di Jakarta atau di kota-kota besar
dengan tinggal di daerah perbatasan. Ada enggak kira-kira cerita itu gitu? Ya, baik Pak. Perbedaan tentu sangat banyak Pak ya. Seperti halnya teknologi informasi, komunikasi informasi ini juga sangat berbeda jauh. Jadi kadang jaringan itu juga tidak lancar Pak, sering putus-putus Pak, sering terganggu. Ini juga bermasalah. Juga mengenai sarana prasarana juga. Yang namanya di pinggiran itu pasti itu yang paling sisa-sisa dan paling sisa. Jadi terampasan-terampasannya saja gitu. Jadi ini hal-hal yang kami alami Pak, seperti sarana buku segala macam itu memang kami serba keterbatasan Pak. Begitu. Baik, ternyata ada perbedaan. Kalau boleh saya tahu Pak narasumber, barangkali di daerah Bapak tinggal sekarang ini, kira-kira banyak enggak muridnya gitu loh. Kalau memang banyak, bisa saja nanti barangkali para guru ada yang terinspirasi dan ingin mengabdikan diri gitu. Gimana itu Pak narasumber? Baik Pak, kalau siswa di tempat saya cukup banyak Pak. Cukup banyak artinya lebih dari 10 orang Pak, setiap jenjang. Setiap itu satu jenjang. Sekolahan gitu Pak ya? Tapi bagaimanapun juga Pak, karena kami hanya berdua, ya kami tuh ngajar SD, ya ngajar SMP, ya ngajar SMA. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak mau mendaftar di daerah pinggir seperti ini Pak. Hal ini saya sampaikan karena berkali-kali ada lowongan guru kontrak, lalu ada P3K, tidak ada satupun yang mau mendaftar Pak. Begitu. Oh, begitu. Jadi memang tanda kutip mungkin di pedalaman begitu Mas ya? Nah, begitu. Iya. Gitu. Baik. Kemudian begini Mas, saya tertarik dengan pekerjaan Bapak di daerah tersebut mengenai tukar rupiah. Kan begitu Barakat. Saya mendengar katanya kalau di daerah perbatasan itu nilainya jadi tinggi atau bagaimana itu untuk kehidupan sehari-hari itu bagi seorang guru agama Buddha gitu. Betul. Ya, begini Pak, mengenai tukar rupiah ya, memang nilai hidup di sini, biaya hidup di sini itu memang lumayan tinggi Pak. Ya, di sini lumayan tinggi. Jadi kalau kita hidup dari gaji ya memang tidak cukup Pak. Kita harus juga cari tambahan di luar itu supaya untuk bisa memenuhi kebutuhan Pak. Karena memang lumayan mahal Pak gitu. Karena jarak antara daerah saya dengan Surabaya dengan Jakarta itu sangat jauh Pak. Gitu. Baik. Tinggi. Luar biasa pengabdian seorang guru di daerah tanda kutip pedalaman Kalimantan Utara. Kan begitu. Pemirsa, saya masih belum puas ingin mengorek tentang narasumber kita pada malam hari ini. Kalau boleh saya tahu, dari jenjang SD, SMP, SMA, Bapak ini tinggal di kabupaten atau di mana? Atau kalau boleh saya tahu, berapa kira-kira jumlah seluruhnya begitu loh di daerah Bapak ini? Baik Pak. Ya. Jadi kalau saya kebetulan memang saya tinggal di kabupatennya Pak. Nah, ya kabupaten di daerah itu ya seperti ya kurang lebih kecamatan di Jawa mungkin paling ramai seperti itu, begitulah ya. Ya, jadi kebetulan murid-murid kami itu juga di sekitar kabupatennya gitu. Jadi tidak terlalu di daerah pedalaman, Pak. Karena di luar daerah kami itu sudah nggak bisa dijangkau dengan darat, Pak. Harus pakai ketinting, Pak. Ketinting itu kapal kecil, kapal klotok itu, Pak. Karena memang giram-giram gitu, Pak. Jadi ya, kebetulan di daerah kami masih bisa dijangkau dengan darat untuk di wilayah tempat tinggal kami gitu. Nah, mengenai murid-murid SD persebarannya itu memang ada di 4 tempat itu Pak. Di 4 SD itu ada. Gitu. Cuma itu untuk SD itu yang mengcover semua itu adalah istri saya. Kalau SMP dan SMA itu semua yang megang saya. Gitu. Sampai menunggu nanti adakah guru baru yang bisa masuk ke saya. Luar biasa. Ya. Ada harapan Mas ya, ada mengharap biar ada temennya begitu kan ya. Pemirsa, demikian cerita tentang
inspiratif seorang narasumber yang tinggal di daerah Kalimantan Utara. Luar biasa, seorang guru dari Pati mengabdikan diri untuk perkembangan agama Buddha di Nusantara. Kemudian Pak narasumber, setelah kita tahu mengenai cerita inspiratif dari Pak narasumber, sekarang kita ke materi. Apa makna Waisak menurut Pak narasumber nih? Baik, makna Waisak menurut saya, menurut pribadi saya, bahwa dengan Waisak itu kita bisa meneladani semangat yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada kita semua untuk terus berupaya sesuai dengan kemampuan kita, usaha kita, bagaimana ajaran Buddha itu bisa dipahami, bisa diterima, dan umat Buddha semakin bisa berkembang dengan baik. Jadi semangatnya itu Pak yang harus kita pegang. Gitu. Ya, baik. Kalau boleh saya tahu mengenai Waisak ini, kebiasaan apa yang dilakukan oleh umat Buddha di daerah Bapak nih? Apa bisa diceritakan mengenai kebiasaan ketika Hari Raya Waisak? Monggo. Baik, terima kasih Pak Saring. Jadi kebiasaan Waisak di daerah kami, kita mengadakan 1 bulan pendalaman Dhamma. Nah, 1 bulan pendalaman Dhamma itu sudah dimulai sejak tanggal 10 bulan April lalu, Pak. Nanti berhenti pada hari ini, malam ini tanggal 5. Itu berhenti di situ. Nah, di sela-sela kegiatan SPD itu, kami juga mengadakan bakti sosial, yaitu memberikan dana bantuan ke rumah-rumah orang-orang yang dianggap layak menerima, Pak, dari pintu ke pintu begitu. Yang kedua, kami juga mengadakan yaitu aneka lomba, seperti cerdas cermat dan lain sebagainya, untuk meningkatkan pengetahuan umat kita dan keyakinannya, gitu, Pak. Dan nanti juga di hari H itu kami juga mengadakan yaitu upacara detik-detik Trisuci Waisak, dan 7 hari berikutnya lagi itu kita mengadakan Atami Puja sekaligus perayaannya, Pak. Seperti itu Pak Sari. Luar biasa. Jadi memang dilatih untuk disiplin, dilatih untuk berlatih pengetahuan dhammanya diasah. Luar biasa kegiatan, walaupun tanda kutip Bapak di daerah yang jauh dari Jakarta, kan begitu? Ya. Ya, pemirsa, setelah kita tahu bagaimana motivasi anak-anak ketika ada LCC, karena tanda kutip tidak semua daerah itu mengadakan dalam rangka Waisak, mengadakan lomba ini, ternyata di tempat Bapak ini luar biasa, ada kegiatan lomba. Bagaimana motivasi pesertanya gitu tentang itu? Ya, kalau umat-umat rata-rata ya banyak juga yang termotivasi untuk ikut, Pak. Walaupun mereka ada yang usianya sudah 70 tahun, tetapi mereka tetap semangat. Bahkan usia-usia tua itu SPD itu nggak pernah berhenti, Pak, nggak pernah absen. Ikut terus. Itu sampai nanti kegiatan, mudah-mudahan mereka selalu sehat dan terus bisa ikut, Pak. Gitu. Jadi ya kita memberikan fasilitas saja, Pak, ruang untuk mereka berkarya di masa Waisak seperti itu, Pak. Baik, luar biasa. Ternyata di seluruh Nusantara ada kegiatan yang menyemarakan tentang Waisak, yaitu dalam rangka untuk meningkatkan keyakinan, meluaskan pengetahuan kita terhadap Buddha Dhamma. Kemudian Pak narasumber, kalau memang sudah PPD diadakan, kemudian LCC diadakan dalam rangka Waisak itu, pas hari hanya, kalau di daerah tertentu mungkin di asal Pak narasumber di daerah Pati, ada enggak silaturahmi datang ke umat-umat begitu,
atau mungkin siswa ke gurunya gitu. Karena tradisi seperti ini diadakan di kampung-kampung, di Lampung, di Jawa mungkin ada. Bagaimana dengan di Kalimantan Utara ini? Baik Pak, terima kasih. Memang kalau untuk silaturahmi Waisak itu tidak seperti di Jawa ya, karena memang mayoritas kami itu adalah etnik Tionghoa. Jadi mereka lebih ke perayaan Imleknya. Jadi buka pintunya ke Imlek. Tetapi ya memulai dari diri saya, memang kalau Waisak ya saya buka pintu Pak. Open itu house lah ada begitu teman-teman ya buka pintu, ada teman-teman yang datang itu ya, baik teman di sekolah maupun teman-teman di paguyuban yang lain seperti paguyuban Jawa segala macam begitu Pak. Ya. Luar biasa. Ternyata masih ada itu ya. Saya orang yang nggak pernah ke daerah-daerah tertentu gitu. Sehingga bayangan saya Kalimantan Utara ini sungguh jauh kan begitu. Ternyata di sana ada kegiatan tentang umat Buddha yang luar biasa, yang tidak kalah dengan yang di kota-kota, bahkan di ya bukan kota besar lah misalnya. Ternyata tidak kalah kegiatannya, begitu padat, begitu luar biasanya. Baik pemirsa, kemudian yang terakhir nih, apa pesan Pak narasumber barangkali untuk para guru, untuk para siswa dalam rangka Waisak Pergabi dan pelajar Nusantara ini? Gimana itu? Baik, ya pesan saya, semoga kita semua punya semangat, punya tekad yang sama untuk lebih menyemarakkan Waisak Pergabi yang akan digelar nanti. Dan semoga acara ini bisa berlangsung dengan sukses. Kita mengajak para siswa kita untuk bergabung merayakan Waisak walaupun secara online seperti ini Pak. Mudah-mudahan juga jaringan internet di daerah kami juga mendukung sehingga bisa bergabung Pak. Gitu. Oke, luar biasa. Pemirsa, kalau boleh saya simpulkan sedikit bahwa ternyata perjuangan seorang guru itu tidak ditentukan oleh tempat, oleh keadaan. Ada seorang guru yang dari Jawa Tengah merantau ke Kalimantan Utara, perbatasan dengan Malaysia begitu, yang luar biasa, kegiatannya padat dan sebagainya, dan menginspirasi kita jangan terpaku kepada suatu tempat, tetapi kalau niatnya untuk mengembangkan Buddha Dhamma, saya pikir ini mendapat acungan jempol. Luar biasa. Pemirsa, demikian bincang-bincang Dhamma pada malam hari ini. Semoga menginspirasi buat kita semua. Semoga dapat meningkatkan motivasi kita dalam mengajar sebagai seorang guru dan motivasi belajar sebagai seorang siswa. Dan luar biasa, terima kasih kepada Pak narasumber. Dan jangan lupa subscribe pada Humas Pergabi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat dari Mas Guru. Namo Buddhaya. Terima kasih. Selamat Hari Waisak, selamat Hari Waisak, selamat Hari Suci Waisak semua. Selamat berbahagia, salam sejahtera, selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. Selamat Waisak, bersama kita gembira Di hari Trisuci Waisak. Rangkapkanlah tanganmu di depan dadamu dan ucapkan semoga berbahagia. Salam dalam nama Untuk semuanya, selamat Hari Suci Waisak.
sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. Selamat Waisak, bersama kita gembira. Selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia, Damai tentram sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. Selamat Waisak, bersama kita